Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran fisika bab 3 tentang vektor. Kita lihat dulu perbedaan daripada besaran skalar dan besaran vektor. Kalau besaran skalar adalah besaran yang cukup dinyatakan dengan besarnya saja atau nilainya saja. Contoh misalkan 1 sekon, suhu 20 derajat Celcius. Jadi tidak ada arah, tapi nilai saja. Sedangkan kalau vektor itu adalah memiliki besar dan arah. Contohnya kecepatan sebuah sepeda 2 meter per sekon ke arah timur atau ke arah sumbu X positif atau ke arah Y. Ya, jadi itu sekali lagi perbedaan antara skalar dengan vektor. Kalau skalar cuma memiliki nilai, kalau vektor memiliki nilai dan arah. Menulis dan menggambar suatu vektor, misalkan ada sebuah vektor P ke Q, maka titik P itu sebagai titik pangkal vektor, titik Q itu adalah ujung vektor, tanda panah itu menunjukkan arah vektor. Panjang PQ atau garis lurus itu sama dengan besar panjang vektor. Ini sama dengan besar vektor A, itu bisa berupa A biasa, A besar, terus A tebal, atau garis tanda mutlak, itu A yang diapit oleh 2 garis. Notasi vektor bisa berupa huruf A tebal, bisa berupa A yang dikasih garis panah di atas, dan bisa berupa A miring. Vektor satuan dan komponen vektor. Vektor satuan adalah vektor ruang yang telah diuraikan ke dalam sumbu X, yaitu vektornya I, ke sumbu Y vektornya J, dan sumbu Z vektornya K kalau dia 3 dimensi. Yang besarnya satu satuan. Dikatakan vektor satuan karena besar vektor I atau J atau K itu sama dengan 1. Yang kita akan lihat cuma koordinat 2 dimensi, yaitu X dan Y. Misalkan suatu vektor P dinyatakan, ini sebuah gambar, ada sebuah vektor P, maka kalau ditulis vektor satuannya adalah P sama dengan PXI ditambah PYJ. Sekali lagi, yang di arah sumbu X itu vektornya I, di arah sumbu Y vektornya J. Kalau mau dicari berapa besarnya vektor tadi, maka rumusnya adalah harga mutlak dari P sama dengan akar dari PX kuadrat ditambah PY kuadrat. PX itu didapat dari nilai P cos alpha. Jadi kalau sumbu X P cos alpha, sumbu Y PY-nya itu P sin alpha. PX itu komponen vektor dalam sumbu X dan PY komponen vektor dalam sumbu Y. Terus kalau arah vektor mau dicari, maka rumusnya adalah tangen theta sama dengan PY per PX. PY per PX. Kita lihat contoh soal. Sebuah benda berpindah 6 meter ke timur, kemudian 8 meter ke utara. Tetapkan arah timur sebagai sumbu X positif. Nyatakan vektor perpindahan ini dalam vektor-vektor satuan. B. Tentukan besar dan arah vektor perpindahan. Nah, kalau kita gambar, kita tahu ke sumbu X itu adalah arah timur, arah mata angin. Yang di atas itu adalah arah utara. Jadi kalau kita gambar posisi perpindahan benda ke di sini dulu, 6I, karena dia di sumbu X, berarti I, terus belok ke utara, ini 8J. Jadi kalau digambarkan begini, terus berarti perpindahannya itu dari sini. Perpindahan itu adalah titik awal, tarik garis ke titik akhir. Nah, di sini titik awalnya, titik akhirnya di sini. Maka ini adalah perpindahannya R-nya. Kalau ditulis, notasinya berarti R sama dengan 6I ditambah 8J dalam satuan meter. Kalau kita cari besar perpindahannya, sekarang kita pakai R. Tadi sebelumnya menggunakan simbol P, tidak apa-apa, berubah-ubah tergantung dari soal yang diketahui. Kebetulan ini menggunakan simbol R. Jadi Rx pangkat 2 ditambah Ry pangkat 2. Rx-nya 6, Ry-nya 8. Masing-masing pangkat 2.
dapat 100, akarnya 100 adalah 10 meter. Jadi besar perpindahannya cuma 10 meter. Terus arah perpindahan, arahnya berapa derajat dari sumbu X, yaitu tangan theta RY per X. RY-nya 8, Rx-nya 4, dikecilkan menjadi 4/3. Bisa menggunakan kalkulator, maka tangan theta dari 4/3 adalah 53 derajat. 53 derajat dari sumbu X. Lanjut, sebuah bola ditendang dari pojok lapangan. Bola tersebut mengalami perpindahan sejauh 10 meter, membentuk sudut 45 dari sumbu X. Gambarkan dan tuliskan notasi vektor perpindahan bola tersebut dalam vektor satuannya. Yang diketahui langsung perpindahan R10, sudutnya atau alfa atau theta bisa 45 derajat. Kalau digambar berarti begini. Ini vektor perpindahannya. Masing-masing kita tarik ke arah sumbu Rx dan ke arah sumbu Y, yaitu Ry. Berapa nilai Rx-nya? Yaitu R cos alfa kalau Rx, R cos alfa. Ya, tinggal dimasukkan R itu 10, cos 45 1/2 akar 3. Begitupun Ry. Ini juga 10, ini dulu 10 kali 1/2 akar 3 berarti 5 akar 2. Di Ry begitupun R sin alfa, kebetulan sama nilainya. Sin 45 itu 1/2 akar 3, jadi didapat Ry itu adalah 5 akar 2 meter ya, satunya sini meter. Jadi kalau ditulis notasi vektornya berarti R sama dengan 5 akar 2I ditambah 5 akar 2J. Menentukan resultan vektor dengan metode analitis. Contoh tadi sebelumnya itu adalah cuma satu vektor. Nah, sekarang kalau ada beberapa vektor, terus kita mau cari berapa resultan ketiga vektor atau berapa penjumlahan ketiga vektor tersebut. Kita lihat, ini ada soal, ada vektor F1 10 Newton membentuk sudut 37 derajat, terus F3 15 Newton membentuk 53 derajat, dan F2 25 derajat dengan tidak membentuk sudut, yaitu tepat berada di sumbu Y. Ini keterangan cos 37 4/5 atau 0,8 dan seterusnya. Nah, cara penyelesaiannya adalah uraikan semua vektor ini yang membentuk sudut masing-masing ke sumbu X dan ke sumbu Y. Kita perhatikan vektor yang pertama F1 sama dengan 10. Ini kalau diurai ke sumbu X warna pink ini, yaitu didapatkan berarti F1 menggunakan cos ya kalau di sumbu X, F1 cos 37. Terus diurai ke sumbu Y warna pink berarti dapatkan F1 sin 37. Ini yang lebih bersihnya, yang sudah dihilangkan vektornya, jadi ini yang didapatkan dari vektor 1, ada 2. Selanjutnya F3 juga begitu, diurai ke sumbu ini dapatkan F3 cos 53, tapi ini nanti nilainya negatif karena dia berada di sumbu X negatif. Ini makanya negatif di sini, F3 cos 53. Terus ditarik ke arah sumbu Y, didapatkan F3 sin 53. F2 tetap tidak ditarik kemana-mana karena dia sudah tepat berada di sumbu Y, tidak membentuk sudut. Nah, kita cari sigma fx-nya. Maksudnya sigma fx adalah kita kumpulkan komponen vektor yang bekerja di sumbu X-nya, yaitu ada 2, ini F1 cos 37 dan F3 cos 53. Ini bernilai positif, berada di sumbu X positif, jadi positif di sini. Ini pakai tanda minus dikurang karena dia berada di sumbu X negatif, jadi minus di sini. Masukkan nilainya, F1 itu 10, cos 37 4/5, F3 nilainya 15, cos 53 itu 3/5. Ini 3/5 atau 0,6. 10 kali 4 bagi 5, 8. 15 kali 3 bagi 5 itu 9. 8 dikurang 9 itu minus 1.
itu sigma fx-nya adalah minus 1. Sekarang yang di Y, komponen vektor yang di Y ada 3, yaitu ini F3 sin 53, F1 sin 37, dan F2 25 Newton. Ini yang di atas, semua ini bertanda positif karena berada di sumbu Y positif. Makanya semua di sini positif. Dan yang bertanda negatif adalah F2 karena dia berada di sumbu Y negatif. Ini dikasih tanda minus F2. Masukkan saja nilainya. Ya, saya kira sudah dipaham. Kalau tinggal dimasukkan nilainya di sini. F1 nilainya 10, sin 37 3/5. Itu sudah ketentuan. 10 kali 3 bagi 5, 6, dan seterusnya tambah 12 dikurang 25. Hasil yang didapatkan adalah minus 7. Inilah yang dimasukkan untuk mencari resultan ketiga vektor, yaitu fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Sigma fx adalah min 1 pangkat 2, 1 kali 1 positif 1. 7 dikali 7 positif 49, minus 7 dikali minus 7 itu menjadi positif. Jadi hasilnya itu 1 ditambah 49 adalah akar 50. Bisa juga ditarik akar ini sebenarnya, yaitu 25 kali 2. Akar 25 kali 2 akarnya 25 dan 5, berarti bisa jawaban lebih spesifik, itu adalah 5 akar 2 Newton. Ya, ini ada untuk hari ini. Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari, tak kala satu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian dirimu. Ya, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak. Maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.